Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Bisnis Digital 2022. Di sini kami akan membahas mengenai hasil observasi kami yang berlokasi di Alun-Alun Ahmad Yani, Kota Tangerang. Di sini ada saya sendiri, Sylvia Erviani, beserta rekan-rekan saya. Dan saya Sylvia Rofiatu Amelia. Saya Sevia Yeta. Saya Bu Rizky Febrian. Saya Anissa Istiqomah. Selanjutnya kami akan memaparkan hasil observasi kami. Cekidot. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang prototipe. Alun-alun berarti lapangan luas terbuka sebagai tempat berkegiatan masyarakat. Alun-alun Ahmad Yani Tangerang digunakan untuk berbagai macam aktivitas seperti olahraga, bersantai, berjualan, dan pagelaran event nasional. Pada tanggal 30 Maret 2020, pemerintah Tangerang melakukan revitalisasi alun-alun bersama PT Bank BJB Cabang Tangerang. Diberikan fasilitas jogging 5 trek, juga perbaikan tribun, ruang terbuka hijau, dan rumput sintetis yang memberikan kenyamanan pada pengunjung. Namun, di sana itu kurangnya ketersediaan colokan charger untuk para pengunjung mencharger handphone atau laptop mereka. Selanjutnya ada masalah-masalah yang ada di alun-alun Kota Tangerang. Oke, baik teman-teman. Pada bagian ini kita akan sedikit mengulas mengenai masalah yang ada pada alun-alun Ahmad Yani Kota Tangerang. Nah, seperti yang banyak kita ketahui bahwasannya tata letak zona nyaman alun-alun Ahmad Yani Kota Tangerang masih terdapat beberapa yang perlu diperhatikan, dan ada pun aktivitas komunitas yang belum terwadahi, seperti halnya parkir, karena mungkin lahan parkir sendiri tidak tersedia, jadi menggunakan bahu-bahu jalan. Dan untuk para pedagang kaki lima pun masih tidak tersusun teratur. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Baik, selanjutnya ada metodologi. Yang pertama ada ALUR, merupakan metode design thinking yang digunakan, yaitu kemungkinan dan segi kebutuhan manusia. Yang kedua ada perancangan yang dilakukan observasi oleh kelompok kami ke lapangan Ahmad Yani Kota Tangerang. Yang ketiga ada implementasi. Implementasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada empatis, yang berfokus memahami penggunaan sesuai konteks. Yang kedua ada define, yaitu tahapan definisi serta analisis sudut pandang permasalahan. Yang ketiga ada identite, menghasilkan solusi permasalahan. Dan yang terakhir ada prototype, yaitu tahapan purwarupa dari rancangan tampilan. Selanjutnya empatis. Metode ini digunakan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Berikut hasil temuan dari aktivitas observasi kelompok kami pada lapangan Ahmad Yani Kota Tangerang. Yang pertama, dibutuhkan penghijauan. Yang kedua, penambahan colokan charger. Yang ketiga, pembesaran musola. Yang keempat, adanya fasilitas penitipan barang agar saat kita berolahraga kita tidak perlu bingung harus menaruh barang bawaan kita di mana. Yang kelima, penambahan tempat duduk karena terlalu minim. Yang keenam, penambahan fasilitas cuci tangan di beberapa titik area. Yang ketujuh, perbanyak fasilitas tempat pembuangan sampah. Yang kedelapan, penambahan area parkir pengunjung karena saat ini lahan parkir berada di pinggir jalan. Yang kesembilan, WC umum terlalu sedikit, jadi tidak sesuai dengan jumlah pengunjung di area yang luas. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang define. Apa itu define? Define adalah alur tugas atau text flow berdasarkan brainstorming observasi. 1. Pengajuan penambahan fasilitas. 2. Penghijauan. 3. Keamanan. Pain point merupakan permasalahan yang sedang dirasakan atau dihadapi oleh pengguna. Penyusunan pain point dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan data dari tahapan sebelumnya. Affinity diagram
dilakukan dengan tujuan untuk mengelompokkan permasalahan yang telah ditemukan dari hasil penyusunan main point yang ada. Berikut merupakan hasil pengelompokan permasalahan yang dilakukan. 1. Copywriting. 2. Customer service. 3. Alur system. Selanjutnya ada how might we. Apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya, who might we? A. Kategori pain point copywriting. Bagaimana mungkin kita menyediakan jasa penitipan barang dan lebih aman? Bagaimana mungkin kita menggunakan jasa penitipan barang untuk menitipkan bawaan? B. Kategori pain point customer service. Pertanyaan how might we yang disusun untuk permasalahan penggunaan, yaitu bagaimana mungkin kita penghijauan dapat memberikan feedback atau kesejukan dan kenyamanan kepada pihak pengguna. C. Kategori pain point alur system. Bagaimana mungkin kita memberikan musola untuk masing-masing pengunjung? Bagaimana mungkin kita memberikan jasa penitipan agar semua pengunjung bisa menitipkan barang? Baik, selanjutnya ada ide. Apa aja sih ide yang telah kita dapatkan? Yang selanjutnya yaitu prioritization ide. Nah, di sini ide-ide ini diprioritaskan berdasarkan dua parameter, yaitu nilai penggunaan dan usaha. Nah, jadi di sini berdasarkan nilai penggunaannya yang sudah disebutkan di atas, yang sudah disebutkan sebelumnya memang dibutuhkan karena memang terdapat kekurangan di bagian-bagian tersebut. Nah, maka dari itu muncullah pemprioritasan ide-ide yang telah muncul tadi, diprioritaskan lagi mana-mana yang memang harus dan harus dilaksanakan, harus diwujudkan seperti itu. Nah, baik, selanjutnya ide. Nah, di sini ada solution ide. Apa saja sih hasil yang didapat dari solution ide? Yang pertama yaitu menambahkan fasilitas tempat duduk bagi para pengunjung. Yang kedua, menyediakan tempat penitipan barang bagi para pengunjung. Nah, seperti yang kita tahu, memang di alun-alun Ahmad Yani Kota Tangerang ini belum terdapat fasilitas penitipan barang bagi para pengunjung, terutama bagi para pengunjung yang melakukan kegiatan olahraga, jadi meletakkan barang bawaannya di tempat duduk para pengunjung, jadi kurang aman. Nah, selanjutnya ada melakukan penanaman pohon untuk memberikan kesejukan di lingkungan alun-alun. Nah, seperti yang kita tahu, wilayah Tangerang adalah wilayah yang cukup panas. Jadi kita mendapatkan hasil survei bahwa memang diperlukannya penanaman pohon-pohon untuk memberikan kesejukan di lingkungan alun-alun. Nah, selanjutnya menambahkan fasilitas cuci tangan atau wastafel bagi para pengunjung. Seperti yang kita tahu, alun-alun Ahmad Yani Kota Tangerang ini erat sekali dengan kulinernya. Jadi untuk kami para pengunjung kesulitan mencari fasilitas cuci tangan. Nah, jadi untuk itu kita memberikan inovasi untuk penambahan fasilitas cuci tangan atau wastafel. Nah, yang terakhir ada menambahkan tempat sampah di titik-titik tertentu. Nah, di alun-alun Ahmad Yani Kota Tangerang ini memang sudah terdapat tempat sampah, tetapi jaraknya lumayan jauh. Jadi untuk para pengunjung terkadang malas untuk membuang sampah pada tempatnya karena memang jaraknya yang cukup jauh. Jadi untuk itu kami menginovasikan, memberikan saran untuk menambahkan fasilitas tempat sampah, terutama di tempat-tempat yang sudut-sudut seperti itu. Selanjutnya ada prototipe dari kondisi struktur lapangan Ahmad Yani. Prototype mock-up.
Berdasarkan gambar 2 yaitu berisikan tentang inovasi penambahan tempat penitipan barang bagi para pengunjung yang nantinya akan melakukan olahraga dan aktivitas lainnya. Berdasarkan gambar 3 yaitu berisi informasi tentang sketsa ilustrasi inovasi penambahan WC umum dan pohon hijau di sekitar lingkungan Alun-Alun Ahmad Yani Tangerang. Berdasarkan gambar 4 di atas, ada beberapa inovasi terkait fasilitas wastafel dan tempat-tempat sampah agar lingkungan Alun-Alun Ahmad Yani Tangerang tetap terjaga kebersihannya. Sekian pemaparan dari hasil observasi kelompok kami. Kami menerima kritik dan saran melalui kolom komentar. Jangan lupa like, Komen. share, And subscribe. wassalamualaikum